Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom. Shalom. Baik, anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik. Nah, hari ini kita seperti yang disampaikan Ibu kemarin bahwa kita akan mempresentasikan hasil kajian itu. Bagaimana caranya Anda bisa meningkatkan Anda punya minat, bakat Anda, kreativitas Anda, inovasi Anda terhadap materi kita. Yang mau mempresentasikan hasilnya yang pertama kelompok mana? Oh bagus, kelompok MIA 2. Baik, untuk kelompok MIA 2 silakan Anda. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik, sebelum sidang dimulai, Majelis Hakim memperkenankan untuk para awak media untuk dapat melakukan perekaman atau melihat jalannya proses persidangan. Kemudian, para pengunjung, baik, bagaimana? Siap untuk temu? Sudah siap? Siap, Yang Mulia. Baik, sidang perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan nomor perkara 438/0/2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudari Panita untuk disilakan terdakwa memasuki ruangan sidang. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh pengacara jaksa penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Sudah, Yang Mulia. Saudari terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Sudah, Yang Mulia. Pasal 2 ayat 1, Pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 mana tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama. Penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya telah dibacakan jaksa penuntut umum. Saudara terdakwa, penasihat hukum penuntut umum. Demikian putusan selah dari majelis sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 ke 1 KUHP dan pelanggaran subside pasal 170 ke 1 KUHP. Saudara dapat mengajukan perlawanan terdapat putusan dan celah. Acara persidangan akan dilanjutkan dengan pembuktian. Menyatakan terdakwa Francisca bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan. Kepada saksi saudari Wulan dipersilakan memasuki ruang sidang. Foto dari Kemang. Apakah saudari sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan? Baiklah, para saksi sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP sebelum diminta keterangannya, saudari akan... Yang saya ketahui tentang terdakwa bernama Francisca, dia bekerja sebagai direktur utama di PTX dan saya selaku sekretarisnya. Silakan jaksa penuntut untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Kepada saksi, jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Saya menerima perintah mencairkan uang di surat perjanjian kerjasama antara PTX dan PTI. Memohon kepada majelis hakim mengadili perkara ini agar 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer dan dakwaan subsidiar. Bahwa dalam persidangan ini saya akan mengajukan barang bukti berupa cek dan juga buku tabungan dari terdakwa Francisca. Selanjutnya pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim anggota. Menyatakan bahwa terdakwa Francisca terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara dan membebankan bayaran ganti rugi kerugian negara sebesar 200 juta
November 2020. Perkara pidana dengan nomor Bagi peserta sidang di hari ini diharapkan agar menaati tata tertib persidangan. Sidang. Baik, sidang perkara narkotika dengan registrasi perkara dengan nomor sidang 18/26/25/20 pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 dengan terdakwa saudara dan terbuka dan dinyatakan untuk umum. 15 KUHP. Setelah kami belajar dan mencermati penjelasan saudara penasihat hukum, maka kami akan mengajukan tanggapan sebagai berikut. 1. Baik, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan Pidana pidana tingkat pertama telah memutuskan dengan nomor pidana 26/05/20 Undang-Undang Narkotika dan dinyatakan bersalah dan dihukum pidana penjara selama 6 bulan. Oke, baik. Ya, terima kasih untuk Anda sekalian yang sudah berproses di hari ini. Kita bermain peran untuk bagaimana itu peran daripada penegak hukum. Anda bisa langsung paham yang teori yang sudah Anda pelajari di sini. Anda sudah mempraktekkan. Jadi ya bagaimana hakim dia bertugas, dia apa yang harus dia buat ketika mengadakan persidangan, kuasa hukum, advokat. Di situ Anda lebih paham. Nah, anak-anak sekalian, dari materi yang dipresentasikan tadi, yaitu model pembelajaran role playing atau bermain peran, apakah Anda senang atau tidak? Senang ya. Nah, saya akan memberikan ada 2 warna kartu di sini, warna biru dan warna orange, supaya saya tahu pasti bahwa Anda senang ini dari hati atau hanya dari mulut. Ya, jadi dua warna kartu ini silakan Anda masing-masing ke depan ambil. Instruksinya, kartu yang berwarna biru ini buat Anda yang merasa bahwa proses pembelajaran kita di hari ini sangat menyenangkan Anda, sehingga bisa menimbulkan Anda punya minat dan bakat. Yang selama ini ketika proses teori Anda belajar, barangkali Anda kurang mengekspresikan Anda punya kemampuan. Ketika Anda praktek kecakapan hidup atau life skill Anda itu yang Anda rasakan, oh iya sebenarnya saya punya kemampuan yang selama ini saya pendam. Jadi Anda boleh ambil di kartu yang warna biru. Kalau misalnya Anda merasa bahwa model pembelajaran ini Anda tidak suka atau kurang memberikan motivasi kepada Anda pilih yang warna orange. Ya, jadi Ibu Anda masing-masing ke depan lalu mengambil supaya saya bisa. Anda silakan ke depan. Satu-satu. Baik. Anda sudah memilih di antara 2 kartu ini, yang warna orange dan yang warna biru. Nah, sekarang Anda perhatikan, tolong Anda tunjukkan kepada Kita semua senang. berarti Anda semua senang, benar ini dari Benar, Ibu. Tidak. Oh, berarti tepuk tangan untuk semua. Ibu akan menanyakan kepada Anda selaku perwakilan dari teman-teman, ya, apa pendapat Anda atau kesan Anda setelah melakukan suatu proses pembelajaran dengan bermain peran, di mana bisa dilihat tadi bahwa ada yang bertugas sebagai hakim, ada sebagai saksi, ada sebagai penuntut umum. Menurut Anda, apakah pembelajaran ini sangat membangkitkan semangat belajar atau bagaimana silakan? Menurut saya pribadi, pembelajaran yang dibuka seperti ini kayak membangkitkan semangat kita. Dengan pembelajaran seperti ini juga kita bisa, siapa tahu ada yang minat bakatnya di sini. Kita jadi tahu karena Ibu sendiri. Terima kasih banyak. Terima kasih. Menurut saya, Bu, metode pembelajaran yang bersegi kita lakukan ini bisa membuat kami para siswa itu merasa senang dan tentu saja hal ini bisa meningkatkan minat bakat kami sebagai siswa. Terima kasih.